hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini yang semestinya bukan waktu saya, tapi ada saudara saya yang ma'dzur, maka saya menggantikannya. Saya akan meneruskan kajian Al-Quran Surat Al-Alaq bagian yang kedua. Yang kemarin sudah saya bahas bagian yang pertama. Mengawali kajian ini, saya ingin menyampaikan tidak ada sesuatu yang perlu kita syukuri dan kita banggakan sebagai hamba Allah, kecuali kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim yang mengatakan, innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah bagian dari kaum muslimin. Semoga semuanya kita adalah menjadi hamba-hamba yang muslim dan tidak meninggalkan dunia ini kecuali sebagai hamba-hamba yang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, saya ingin menyimpulkan sedikit tentang kajian surat Al-Alaq ayat yang pertama dan yang kelima sebelum memasuki ayat yang keenam dan seterusnya. Pertama adalah Allah menekankan bahwa yang namanya budaya membaca dan menulis itu adalah merupakan budaya yang Qur'ani, yang merupakan awal risalah Islam menekankan akan hal ini. Oleh karena itu, mendengar siapapun yang ceramah, apapun bentuknya, dalam seminar dan lain sebagainya, jangan gampang percaya. Harus dilakukan tabayyun bila itu kemudian menimbulkan keraguan, dan gampang untuk mengukurnya. Mengukurnya adalah karakter Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Check and recheck. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, jangan percaya kepada saya sebagai seorang dosen. Dengarkan dan kemudian datanglah ke perpustakaan, buka buku-buku itu. Kalau Anda gampang percaya, berarti Anda adalah menyiapkan diri untuk gampang tertipu. Dan kalau Anda gampang percaya, hanya dosen Anda yang pintar. Anda tidak pernah menjadi lebih pintar dari dosen. Umat ini di kemudian hari harus lebih pintar daripada ustadz-ustadznya yang sekarang berbicara di hadapannya. Dengan apa? Dengan membaca. Kemudian yang kedua, kajian kita kemarin, membaca secara verbal harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma Bismillahirrahmanirrahim, hatinya juga berkata. Berarti membaca harus dengan ikhlas. Kemudian yang selanjutnya, di waktu kita membaca atau belajar, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang membaca omongan saya, ya, jangan sekali-kali kita menyombongkan diri, karena kita semuanya adalah berasal dari segumpal darah yang sama. Tidak ada pengajian subuh masjid sektor 9 ini lebih baik daripada masjid yang lain. Semua masjid adalah sama. Baitul, sikap elitis seperti ini harus dihilang. Bapak sholat di sini dengan ikhlas, sholat di Masjidil Haram tidak ikhlas, sholat di sini lebih bagus. Meskipun Masjidil Haram lebih mulia daripada masjid ini. Sebab diterima atau tidaknya ibadah seseorang bukan ditentukan oleh masjid, tapi ditentukan oleh keikhlasan daripada orang yang melakukan. Lebih bagus lagi bila sholat di Masjidil Haram dan itu dengan ikhlas. Kemudian selanjutnya, kemarin kajian kita, kalau kita suka membaca, saya yakin
Di situ kita temukan banyak hal-hal yang baik. Budayakan menulis, karena budaya menulis adalah budaya Qur'aniyah, dan itu adalah merupakan sunnah nabawiyah. Oleh karena itu, berkaryalah sebaik banyak mungkin dari apa yang kita baca. Dan yang terakhir, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah lah yang mengajarkan kita banyak hal yang kita tidak tahu sebelum. Maksudnya apa? Kalau kita sudah membudayakan diri membaca, menulis, sehebat apapun kita, ingat, kita adalah hamba, Allah adalah Tuhan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menyombongkan diri. Sikap menyombongkan diri disebabkan karena kepintaran yang dihasilkan dari membaca dan menulis, pada dasarnya akan menggugurkan semua amal ibadah kita di hadapan Allah SWT. Itu yang bisa saya ikhtisarkan. Sekarang kita teruskan. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat yang selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Katanya Allah, sekali-kali tidak. Kata-kata ini menandakan apa? Anggapan Anda salah. Apa yang Anda anggap selama ini itu tidak benar. Kalla dalam bahasa Arab artinya begitu. Beda dengan kalam dalam bahasa Makassar, ya. Orang Makassar kalau tidak puasa disebut kalla. Berapa hari kita kalla? Berapa hari Anda tidak puasa? Wapres kita dari sana dan namanya kalla. Kalla itu nama marah. Baik. Allah mengatakan innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Bahwa sesungguhnya manusia itu yadgha itu artinya adalah berbuat zalim, dan orang repot untuk memprediksi kezalimannya. Makanya di dalam Al-Quran, waktu Allah berbicara tentang Fir'aun, Allah mengatakan apa kepada Nabi Musa? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa, pergilah Anda kepada Fir'aun. Dan ingat, disebut innahu tagha, bahwa Fir'aun itu adalah tagha. Tagha artinya zalim. Tapi kalau bapak ibu ketemu dengan Fir'aun, orang suci dia berbicara, dia dermawan kepada siapapun yang cocok dengan dia ciptakan surga. Tetapi kalau dia bengis, tidak pernah kita membayangkan kebengisan yang luar biasa itu menghilangkan semua kebaikan yang pernah dia lakukan. Jadi jahatnya ekstrim, baiknya pun juga adalah ekstrim. Ukurannya adalah like and dislike. Dia suka karena orang itu cocok dengan dia, dan dia tidak suka kalau orang itu tidak cocok dengan dia. Mengapa demikian? Iya, orang yang tagha condong menuhankan diri dan menjadikan dirinya sebagai ukuran kebenaran. Makanya Allah mengatakan innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan condong menjadi tagha kalau dia melihat dirinya adalah istaghna, tidak membutuhkan orang lain. Namanya istaghna. Dari kata-kata ghani artinya adalah cukup. Orang yang namanya ghani, orang kaya itu merasa cukup dan tidak butuh kepada orang lain. Ghani, istaghna, tidak membutuhkan orang lain. Ini bahayanya orang kalau sudah menjadi karim, kemarin sudah kita bahas, dia menjadi mulia di tengah-tengah masyarakat, kemudian tidak sadar kalau dirinya adalah hamba Allah, dia merasa paling tinggi sehingga dia kadang-kadang condong untuk menjadi diktator tanpa dia sadari. Dia bicara apa saja, memfatwakan apa saja, mengkafirkan siapa saja, tanpa ada kendali, karena dia berada di atas awan.
Di dalam sejarah Islam pernah ada satu kelompok yang namanya Al-Muhakkimah, sekte awal daripada Al-Khawarij, mengkafirkan semua orang yang berbeda dengan mereka, bahkan orang-orang yang tidak berada di wilayah mereka walaupun muslim pun dikatakan kafir. Semua orang yang sama dengan mereka dan di dalam komunitas mereka, dalam majlis mereka, itulah yang muslim. Kalau di luar berbeda dengan mereka atau mungkin sesama Islam tetapi di luar wilayah mereka, ini disebut dengan darul kufr, menurut mereka itu adalah kafir dan halal darahnya. Mungkin kelompok ini tidak ada, gak ada orang menamakan dirinya saya adalah bagian dari kelompok Khawarij Al-Muhakkimah. Tetapi pemikiran-pemikiran seperti ini ada pada manusia dan masih berkembang. Dan pemikiran seperti ini sokoh gurunya adalah Fir'aun. Makanya Allah mengatakan bahwa orang akan condong, manusia akan condong menjadi tagha kalau yang bersangkutan itu istaghna, merasa tidak membutuhkan orang lain. Bagaimana cara mengobati kalau kita terkena penyakit seperti ini? Semua orang tidak terbebas untuk tidak menjadi tagha dan istaghna. Semua orang, masuk saya. Sekarang saya tidak punya kedudukan. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau seandainya saya berada di tingkat yang paling tinggi, derajat yang tinggi, mendapat dukungan yang begitu hebat, nyaris tidak ada orang yang berani mengkritik saya. Kalau mengkritik kemudian yang bersangkutan bisa terpental dari komunitas yang begitu besar, ada kemungkinan saya bisa menjadi tagha kalau saya mempunyai perasaan istaghna, tidak membutuhkan orang lain. Jalan keluarnya Islam menawarkan, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhan mula tempat kembali. Jadi kita akan terbebas untuk menjadi tagha dan istaghna kalau kita yakin bahwa perjalanan kehidupan di dunia ini bukan segala-galanya. Stasiun akhir bukan di sini. Stasiun akhir kita adalah di surga kalau kita menjadi muslim yang baik. Stasiun akhir kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim waktu ditanya, mau kemana engkau wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, inni dhahibun ila rabbi, sesungguhnya saya pergi menuju Tuhan saya. Stasiun akhir kita adalah kembali kita kepada Allah SWT. Dan di waktu kita kembali, kita akan dihisab perkataan kita, perbuatan kita. Hati-hati, karena banyak orang-orang yang kadang-kadang bersikap tagha, istaghna, atau mendukung orang-orang yang tagha dan istaghna hanya untuk kepentingan duniawi semata. Semua yang dia lakukan akan diadili di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan KPK itu kecil, pengadilan-pengadilan yang ada itu kecil. Tapi ingat, pengadilan Allah adalah luar biasa bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau seseorang itu percaya adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat, adanya yaumul hisab, percaya adanya yaumuddin, dan dia yakin semua perbuatannya dan apa yang dikatakan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan, maka orang itu insya Allah akan terbebas atau minimal akan terhindar dari apa? Sikap tagha dan istaghna. Seterusnya, ara'aita in kana alal ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Itu apakah? Ra'aita, Anda melihat. Kalau diterjemahkan secara bebas, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang yanha, kecondongannya selalu mencegah dan melarang, abdan idza shalla, seorang hamba kalau dia melakukan ibadah salat.
ayat ini turun terkait dengan kebiasaan Abu Jahal. Abu artinya adalah bapak, Jahal artinya adalah bapak tadi mengatakan kebodohan. Bodoh itu pada dasarnya beda dengan yang tidak tahu. Beda dalam bahasa Arab, jahlun dengan yang namanya la yadri, tidak tahu. Kalau jahlun itu ada unsur keras kepala. Atau jahlun itu juga mempunyai arti orang itu tahu tapi pengetahuannya tidak berfungsi, tidak punya pengaruh terhadap tingkah lakunya. Makanya orangnya disebut dengan jahil. Dan dalam Al-Quran, salah satu sifat daripada orang-orang yang disebut dengan ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha pemurah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak berdialog oleh orang-orang jahil, gunakan jahil, qalu, mereka berkata, mereka bersikap salama. Salama itu artinya adalah bersikap yang memberikan keselamatan bagi dia dan bagi orang yang menjahilinya. Karena apa? Karena ibadur rahman adalah termasuk bagian dari kaum muslimin yang baik, dan dia tahu persis agama yang dianut adalah rahmatan lil alamin. Kembali, Abu Jahal ada kemungkinan adalah orang yang pintar. Jangan dikutip semua kali omongan saya. Menurut Pak Umar, Abu Jahal adalah orang yang pintar. Ya, sekarang sepenggal-sepenggal masalahnya, gampang. Tetapi dia disebut dengan Abu Jahal, gak mungkin dia jadi tokoh masyarakat kalau masyarakatnya tidak menganggap yang bersangkutan adalah mempunyai kelebihan. Karena semua pengetahuan yang dia miliki, pengalaman yang dia miliki, tidak mempunyai pengaruh untuk memperbaiki dia sebagai manusia. Sehingga kerjaannya adalah dengan ketokohan yang dia miliki adalah mengganggu orang yang baik. Makanya dikatakan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Abu Jahal dan semua yang mempunyai pola berpikir seperti Abu Jahal, yang suka mempunyai kebiasaan mencegah seorang hamba kalau dia melakukan sholat. Mungkin dalam konteks kekinian tidak ada orang mencegah sholat, tapi menciptakan nuansa kalau ada orang yang berbeda dengan kita, orang itu terkucilkan di tengah-tengah masyarakat. Saya sebagai seorang muslim berusaha untuk mengosongkan semua istilah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Istilah-istilah yang kita buat, saya lebih baik memahami istilah-istilah yang Quran, muslim, mukmin, munafik, kafir, musyrik, dan begitu seterusnya. Semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan melihat masjid ini sebagai baitullah dan melakukan salat sesuai dengan madhabnya, yang jelas adalah madhab itu ada di dalam sejarah Islam dan mereka adalah tokoh-tokoh yang dihormati di dalam sejarah Islam, kita hormati. Jangan diciptakan nuansa sedikit pun untuk mengucilkan mereka. Sebab kalau sampai kita menciptakan nuansa seperti itu dan menjadikan Allah ini adalah bermadhab, Allah tidak bermadhab, maka sangat berbahaya. Ada sifat keabu jahalan di dalam diri kita. Kita teruskan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kemudian Allah mengatakan, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Bagaimana pendapatmu? Saya kembali pada terjemahan yang adanya. Yang dimaksud ayat ini tetap Abu Jahal, tapi ada juga yang memaknai bukan Abu Jahal ayat yang selanjutnya. Kaitannya dengan Nabi Muhammad. Kalau yang pertama terkait dengan Abu Jahal, yang kedua ini bagaimana pendapatmu tentang orang yang berada di atas kebenaran, yaitu Nabi Muhammad. Aw amara bit taqwa, dan kerjaan dia di mana-mana selalu mengajak orang untuk bertakwa. Salat di masjid, zikir yang banyak, berjamaah, lalu omongannya di mana-mana. Kewajiban seorang ustadz itu seperti kewajibannya para rasul, cuma dia tidak mendapatkan wahyu kan.
sebagaimana yang ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, yatlu alaihim ayatih, membacakan secara rutin ayat-ayat Al-Quran. Itu kerjanya. Tidak menafsirkan ayat untuk mendukung calon gubernur tertentu, bupati tertentu, bukan. Allah itu lebih mulia dari semua selain Allah, apalagi kepentingan-kepentingannya. Jangan diseret-seret Allah untuk kepentingan sesaat. Itu pelecehan terhadap Allah. Pelecehan terhadap Al-Quran aja kita marah, apalagi pelecehan terhadap Allah. Ya. Kedua, wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka dari kerak-kerak penyakit-penyakit hati terhadap sesama muslim. Bahkan non muslim aja kalau datang kepada kita, kita berbaik sangka. Siapa tahu yang bersangkutan besok jadi muslim dan saya jadi kafir, siapa yang bisa menjaga? Kita hadapi mereka dengan baik, berusaha untuk membersihkan hati mereka yang tidak baik. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, katanya Allah, mengajarkan kepada mereka Alkitab. Al-Quran itu ditafsirkan dengan keahlian yang dia miliki, baik yang tersurat namanya Alkitab, wal hikmah maupun yang tersirat, sesuai dengan kemampuan orang yang berbicara. Itu tugasnya para rasul, tugasnya Nabi Muhammad, dan itu juga tugasnya adalah ulama-ulama pewaris para nabi. Kembali saya kepada ayat, bagaimana pandangan Allah? Tidak membutuhkan jawaban dari kita. Itu pertanyaan pada dasarnya. Seakan-akan Allah memberikan pertanyaan, tidak butuh jawaban. Karena apa? Yang ma'ruf itu jelas, yang mungkar itu jelas. Kenapa ma'ruf disebut dengan ma'ruf? Kata ma'ruf itu sudah dikenal kalau itu baik. Kenapa mungkar disebut dengan mungkar? Semua orang mengingkari bahwa itu adalah mungkar, makanya disebut dengan ma'ruf. Di mana-mana kalau orang utang bayar tepat waktu, itu baik Pak ya, makanya ma'ruf, diketahui semua orang. Kalau orang berbicara jujur, tidak memfitnah orang, itu ma'ruf kan? Iya, semua orang agama apapun tidak mau mereka itu dijelek-jelekkan, itu namanya ma'ruf. Mungkar juga demikian. Maukah di antara kita kemudian difitnah? Gak ada yang mau. Itu adalah sesuatu yang diingkari oleh setiap orang, maka disebut dengan mungkar. Allah mengatakan ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pandangan? Tidak perlu dijawab. Saya yakin kalau kembali pada hati yang paling dalam, kita tahu bahwa orang yang berjalan di atas petunjuk Allah adalah baik. Apalagi kalau yang bersangkutan bukan cuma soleh untuk dirinya, tetapi apa? Amara bittaqwa, mengajak orang lain untuk melakukan sholat, mengeluarkan zakat bagi yang mampu, dan begitu seterusnya. Kemudian Allah mengatakan ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu? Sebaliknya, kalau orang yang bersangkutan itu kerjanya apa? Kadzdzaba wa tawalla, dusta di mana-mana. Sekarang modus dusta lebih canggih. Dulu Mekah Madinah itu dekat. Sekarang ini Indonesia New York sangat dekat. Jauh, Mekah Madinah jauh. Sekarang Indonesia ke New York dekat, ke Mekah dekat, ke Madinah dekat, kemana-mana dekat. Didekatkan oleh apa? Oleh teknologi. Dulu yang namanya fitnah itu gak gampang menyebar. Sekarang cukup kita memegang HP kita, semua fitnah bisa tersebar di mana-mana. Apalagi masyarakat kita tidak mempunyai budaya yang Qur'ani, yaitu budaya membaca dan menulis, sehingga sikap kritis itu tidak ada. Yang ada cuma percaya. Apalagi kalau WA-nya datangnya dari Ustadz Umar Ibrahim, Ustadz ini, langsung percaya. Mungkin ustadznya baik, tapi ustadznya juga belum ngecek kebenarannya. Ingat bapak-bapak, apa yang bapak miliki, HP, SMS semua, kalau disebar atau istilahnya kopas dari sebelah, dari grup sebelah, macam-macam dan lain sebagainya, itu semuanya tercatat nanti.
dan akan dipertanyakan di akhirat. Baca dengan baik sebelum menyebar kemana-mana, dan berpikirlah bagaimana kalau Allah menanyakan saya tentang ini. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk menjawabnya, jangan dikirim kemana-mana. Tetapi kalau menganjurkan orang alal huda au amara bittaqwa, sholat tepat waktu, berkata jujur, ini semuanya sebarkan kemana-mana. Tapi kalau sudah berbicara tentang seseorang, tentang majelis tertentu, hati-hati. Kalau kita muslim yang benar, muslim yang baik, datang ke tempat itu, ajak mereka untuk berdialog. Itulah caranya Nabi Muhammad SAW. Saya terus, bagaimana pendapatmu bagi orang yang suka berdusta, watawalla, dan suka berbuat zalim, berdusta kemana-mana, menciptakan image, begitu mempunyai kekuatan, kemudian menzalimi orang yang didustai. Inilah perilaku yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini turun di Mekah ya. Kaum muslimin terakhir jumlahnya cuma 40 orang. Jadi boleh dikatakan kaum muslimin waktu itu minoritas dan dizalimi oleh mayoritas. Dan biasanya mayoritas condong untuk mendolimi yang minoritas kalau dia itu toha wastagna. Sebagai muslim di Indonesia yang mayoritas, kita harus berpikir Qur'ani, bersikap Qur'ani, tunjukkan keberhasilan Islam bahwa kita besar tapi tidak toha dan istagna. Saya yakin kaum muslimin di Indonesia mayoritas tidak toha dan istagna. Hanya segelintir orang yang mempunyai sikap yang seperti ini. Kita teruskan. Kemudian Allah mengatakan apa? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Subhanallah. Kalau tadi ditutup ayatnya dengan apa? Inna ila rabbika ruh. Ini ditambah. Oke lah. Anda mungkin terlalu jauh itu akhirat. Anda nggak bisa membayangkan nanti di akhirat itu akan dihisab. Anda tidak membayangkan bagaimana nanti di akhirat itu bertemu dengan Allah. Mungkin tidak sampai sejauh itu. Sekarang gini saja. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia itu yakin bahwa Allah melihatnya? Saya ngangkat tangan, Allah melihat. Apa yang ada dalam hati saya, Allah melihatnya. Apa yang saya pikirkan, Allah melihat. Semua Allah melihat. Ingat, bahkan semut hitam yang berjalan di padang pasir, gelap, gak ada bintang, gak ada rembulan, semut itu masuk di dalam tanah, berada di tengah-tengah bumi. Allah maha mengetahui hati daripada semut tadi. Orang yang gak punya keyakinan seperti ini pada dasarnya adalah orang yang telah menuhankan dirinya. Dia gak yakin ada Allah yang seperti ini. Allah maha mengetahui apa yang kita tampakkan, dan Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan. Semua orang-orang yang mengajak kita untuk tokoh dan istagna tidak pernah bisa menolong kita di waktu di akhirat. Yang bisa menolong kita hanya Allah. Makanya Allah mengatakan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah mereka itu mengetahui bahwasanya Allah itu adalah melihat? Saya ingin kembali ke belakang untuk terbebas dari toha dan istagna, agar supaya kita bisa melihat mana pewaris-pewaris Nabi yang melakukan tugas-tugas kenabian, dan dia bukan Nabi. Tugas-tugas kenabian, tapi dia bukan, karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Adalah dua hal yang harus kita miliki. Percaya, pertama, al-iman bil yaumil akhir, beriman akan datangnya hari akhir, dan kita yakin pada hari itu akan dihisab. Dan yang kedua, di dalam kehidupan dunia ini kita harus yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Keyakinan seperti inilah yang akan menyebabkan diri kita terkontrol dengan baik. Di waktu akan melakukan sesuatu, berpikir baik atau buruk, merugikan saya di akhirat atau tidak. Kalau merugikan, berhenti. Kalau tidak, berjalan.
Kira-kira kalau itu saya sampaikan kepada orang, kira-kira merugikan orang itu atau tidak? Kalau tidak merugikan, sampaikan. Tapi ingat, ukuran merugikan atau tidak perlu didasarkan kepada ilmu. Untuk ilmu, butuh membaca. Baca di sumber primer. Saya sebagai seorang dosen, ada beberapa mahasiswa di masjid-masjid, kalau setiap bikin makalah tentang kelompok-kelompok yang lama-lama, meskipun saya bukan kelompok itu, tetap saya harus berbuat adil. Karena kita nggak boleh berbuat tidak adil disebabkan karena kita benci. Saya selalu tanya, secara keilmuan, ada sumber primernya nggak? Nggak ada, Pak. Sumbernya apa? Sumber orang sekarang menulis yang mencaci maki dia. Saya tolak makalah. Anda harus menulis dengan cara yang baik. Jelaskan dulu yang Anda tulis dengan adil. Bagaimana cara menjelaskan? Ya, Anda harus mengutip pandangan orang yang sedang Anda angkat dari buku-buku mereka. Harus Anda deskripsikan. Apa namanya? Descriptive analysis. Setelah Anda deskripsikan dengan baik, baru Anda analisa. Kalau menganalisa, silakan menggunakan buku-buku yang sebenarnya. Kalau enggak, Anda sudah menulis dengan ketidakadilan. Dan orang yang membaca tulisan Anda tidak pernah mendapatkan apa-apa. Yang ada cuma mendapatkan kebencian Anda. Kita nggak akan jadi bintang. Harus Anda tulis. Kalau nggak bisa bagaimana, Pak? Karena semuanya bahasa Arab. Lebih baik Anda tidak menjadi master dalam agama Islam kalau Anda tidak mampu bahasa Arab. Berbahaya nanti Anda keluar menjadi seorang master di tengah-tengah masyarakat. Anda menyampaikan sesuatu yang manfaatnya tidak maksimal. Jadi seseorang dalam membaca, mengkaji itu pun harus bersikap adil. Jangan kita kemudian membahas tentang seseorang sedangkan kita tidak pernah merujuk kepada omongan yang bersangkutan. Kembali para hadirin dan hadirat, bahwa untuk terbebas dari ini dua hal: percaya kepada hari akhir, dan yang kedua adalah yakin bahwa Allah melihat kita. Makanya sebelum melangkah pada ayat selanjutnya, ada hadis yang sahih dikutip oleh Imam Nawawi yang mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kalau Allah itu melihat kita, wal yawmil akhir, dan semua itu akan dihisab oleh Allah, falyakul khairan, ngomong yang baik. Nah, ukuran baik itu terserah kepada omongan itu. Kalau omongan itu tentang seseorang, yang baik merujuk kepada omongan yang bersangkutan, baru kita kritisi. Kalau menulis tentang apapun, yang merujuk kepada sumber primernya, baru kemudian kita kritisi dengan baik. Kritikan kita itu bisa benar dan bisa salah. Karena Umar Ibrahim dan siapapun yang seperti Umar Ibrahim adalah bukan nabi, bukan rasul, bisa salah dan bisa benar. Makanya Nabi mengatakan, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Kalau nggak, sangat berbahaya nanti di akhir. Saya teruskan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla. Allah marah. La illam yantahi la asfa'an bin nas. Nasiyatin kadibatin khatir. Sekali-kali tidak, katanya. Kalau mereka tidak mau berhenti, mempunyai sikap Allah yang mengancam. Saya sebagai ustaz tidak boleh mengancam. Kalau mereka tidak mau berhenti menjadi wastaghni, dan merasa dirinya besar dan boleh berbuat apa saja, mendolimi siapa saja, la nasfa'an bin nasiyah, kami akan cabut, siksa dan mencabut ubun-ubunnya. Akhirat itu orang disiksa berhadapan dengan malaikat, tahu walaupun menakutkan, ini luar biasa. Sudah tersiksa, kita nggak pernah tahu kapan kita disiksa. Itu lebih menakutkan. Diambil dari belakang dan disiksanya dari atas, pukul sama Allah, malaikat dari atas. Kemudian Allah mengatakan kepada orang ini dalam Al-Quran, "Falyakun nadia." Dua
Anda disiksa model seperti ini, panggil kelompok Anda. Faliyad'u nadiya. Maka panggil kelompok Anda yang dulu memberikan proteksi kepada Anda, panggil mereka semuanya. Allah mengatakan sadad'u zabaniyah. Kami pun akan memanggil malaikat zabaniyah. Saya yakin kalau kelompok kita itu adalah penduduknya satu dunia, cukup malaikat zabaniyah menghadapi dan selesai. Kita kecil, meskipun menurut kita besar. Faliyad'u nadiya sadad'u zabaniyah. Terus bagaimana caranya agar supaya kita bisa melakukan hal-hal yang praktis? Kalau tadi kan iman kan, hari akhir, iman kan berbicara tentang bahwa Allah melihat kita. Kalau dalam bahasa ilmu akhlak namanya muraqabah. Tetapi bagaimana secara praktis agar supaya kita betul-betul beriman kepada hari akhir dan yakin Allah melihat kita dan kita terbebas dari penyakit-penyakit yang namanya elitisme ini, yang rahmatan lil alamin. Kalau perlu dialog, wajadilhum billati hiya ahsan, berdialog dengan cara yang terbaik. Itu semua istilah Al-Quran. Bagaimana caranya? Allah mengatakan faliyad'u nadiya sadad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. La tuti'hu, katanya membawa kita menjadi muslim yang tidak berwawasan rahmatan lil alamin. Kan banyak istilah-istilah sekarang dibuat, Islam ini, Islam itu. Oke lah, dari sisi keilmuan oke saja. Dalam ilmu sosial oke saja. Bagi orang yang berkecimpung dalam dunia keilmuan itu biasa-biasa saja. Ya nggak, kita buat, kita kritisi, kita ini dan lain sebagainya. Saya katakan oke, selama orang yang berpendapat tidak meyakini itu adalah kebenaran yang mutlak, dan selama yang mengkritisi juga tidak meyakini kritikannya itu adalah benar mutlak. Karena pendapat dia adalah bukan bagian dari agama, hanya pemahaman tentang agama yang dilontarkan oleh seorang ahli. Kalau dia meyakini dirinya itu adalah paling benar dan kemudian menghakimi orang lain, itu berbahaya. Tauhidnya tidak baik. Hanya Allah yang benar. Mi'yarul haq, ukuran kebenaran hanya Al-Quran. Tapi waktu Al-Quran kita ambil, kita tafsirkan, itu bukan agama. Itu adalah ilmu pengetahuan agama, bagian daripada al-mafahim al-islamiyah. Makanya para salafus saleh dahulu, meskipun mereka berbeda-beda, damai-damai mereka, karena mereka adalah manusia-manusia pintar yang sangat sadar bahwa pandangan mereka itu adalah bersifat ijtihad. Kecuali kalau nasnya jelas, tidak perlu ijtihad. Mereka faham. Saya kembali, kata bagaimana untuk tidak mentaati? Gak ada jalan lain, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita harus suka membaca. Ini kaitannya dengan ayat di atas. Tradisi membaca harus dihidupkan, bukan tradisi mendengar saja. Membaca, bacalah. Kemampuan bahasa Arab pada anak-anak kita bukan cuma bahasa Arab, masmuka ismi Umar, kaifa haluka ana bi khair, bukan. Yang paling penting adalah bahasa Arab yang bisa mengantar kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kemampuan untuk tidak mentaati, membaca. Wasjud. Belum tentu juga akal Anda itu mampu membedakan benar dan salah. Oleh karena itu wasjud, sujud. Itu menunjukkan apa? Jangan Anda menyombongkan diri. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat yang ketiga, Anda dengan kemampuan membaca Anda bisa mengkritisi ini, Anda akan menjadi karim, orang yang mulia, tokoh masyarakat. Anda orang pintar, Anda bertitel-titel. Tapi ingat, tetap Anda harus mendekatkan diri kepada Allah. Wasjud, sujud, Anda rendah, tidak ada apa-apanya di hadapan. Makanya cara mengkritisi seseorang itu gampang. Kalau menggunakan Quran, tidak langsung mengkritisi, kita mengatakan saya mempunyai pandangan yang lain untuk dipertimbangkan. Subhanallah. Itu Pak, orang yang dikritisi pulang mikir, ya enggak? Habis mikir tidak menutup kemungkinan untuk berubah.
Imam Syafi'i rahimahullah adalah ulama yang besar dan ulama-ulama. Di waktu di Irak beliau punya pandangan, tapi di waktu di Mesir punya pandangan yang berbeda dengan pandangannya. Kenapa Imam Syafi'i tidak konsisten? Kalau menurut orang awam tidak konsisten, Pak ya? Itu bukan masalah konsisten atau tidak konsisten, karena Imam Syafi'i yakin dirinya manusia dan bisa berubah. Kalau menemukan dalil yang lebih bagus, alasan yang lebih bagus, bisa berubah. Yang nggak pernah berubah itu agama, Al-Quran dan Sunnah Nabi, yaitu sudah selesai. Tapi kalau pemahaman bisa berubah. Oleh karena itu, jangan terlalu fanatis terhadap yang berubah-ubah ini, ya kan? Kita melihatnya tetap sebagai manusia. Kalau kita mengkritisi, yakin diri kita manusia, yang kita kritisi juga manusia. Mereka bisa berubah. Tujuan akhir kita adalah akhirat, bukan tujuan akhir kita untuk menjadi lurah, RT, camat, gubernur, presiden. Kalau itu tujuannya, condong anarkis biasanya terhadap orang yang tidak setuju, karena semuanya dunia. Waqtarib, Allah mengatakan, dan usahakan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya apa? Sujud kita tidak akan melahirkan apa-apa kalau tujuannya bukan taqarruban ilallah. Sekarang banyak kecondongan melakukan kegiatan-kegiatan ritual. Ingat, saya tidak mengkritisi orang yang baik secara lahir baik, tapi hanya mengingatkan diri saya dan siapapun yang berada di sini, jangan melakukan kegiatan-kegiatan ritual tujuannya hanya ingin mendapatkan kedudukan duniawi semata, untuk menciptakan image, kemudian mendapatkan simpatik dari orang-orang yang ketepatan senang dengan kita. Dunia bukan milik kita, dunia bukan milik golongan manapun, dunia ini adalah milik Allah. Semua yang kita lakukan harus sujudnya itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ini kita lakukan, insya Allah akan lahir buah yang luar biasa, iman kepada hari akhir dan iman bahwa Allah selalu melihat kita. Kalau ini yang terjadi, insya Allah kita tidak pernah mengangkat diri kita melebihi dari kedudukan yang Allah berikan, bahwa kita adalah hambanya dan khalifah. Cobalah mulai sekarang bapak-bapak ibu-ibu selalu dakwahkan bahwa kita ini berasal, dia berada di bumi. Apapun yang kita lakukan, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah SWT di akhirat. Semuanya. Kalau ini yang kita pikirkan, saya yakin kita selalu ingin berbuat baik dan memberikan kebaikan kepada yang lain. Karena memang agama kita adalah mengajarkan seperti ini. Saya kira demikian tafsir singkat surat Al-Alaq bagian yang kedua. Bila ada kebenaran, semuanya taufik dari Allah SWT. Kalau ada kesalahan, wajar. Saya manusia pasti melakukan kesalahan. Tidak ada yang mutlak. Saya hanya manusia. Saya kira demikian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum saya tutup, kita buka pertanyaan. Mungkin kalau ada yang mau nanya atau memberikan tanggapan, silahkan. Saya kira saya tutup dengan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan banyaknya informasi baik melalui media sosial dan yang lain, bagaimana cara tabayun yang paling baik? Bisa diatasi. Pertama adalah di sini perlu ada ikut serta pemerintah. Ya, dalam artian ada perangkat-perangkat hukum yang mengatur sehingga kalau bertemu di antara dua kelompok yang berbeda tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini penting, sebab kalau mau ada diskusi antar, ya, yang perlu diamankan adalah tempat dan suasana. Saya dulu aktivis tahun 80-an. Dulu ada PMI, HMI, zaman saya dulu. Kalau ada apa-apa, ramainya luar biasa. Peran siapa? Rektor dengan perwakilan. Ciptakan suasana yang kondusif. Itu perlu. Seperti apapun panasnya, tetap didinginkan oleh
mereka-mereka yang memang mempunyai kewajiban untuk terlibat untuk mendinginkan. Semestinya yang harus mendinginkan adalah tokoh-tokohnya. Kemudian ya, kalau ini bisa dilakukan bisa dengan aturan-aturan ya dan lain sebagainya. Baru kemudian yang kedua, bisa jadi mengundang mereka ke tempat kita atau kita yang datang kepada mereka. Jangan tidak direkam. Semua kelompok harus merekam, kan? Dan otomatis kalau ini yang terjadi, insya Allah akan terjadi yang namanya takrir, pendekatan. Meskipun perbedaan-perbedaan itu, karena kalau saya bicara tentang mafahim ya, pemahaman, mungkin pemahaman itu nggak bisa didekatkan, tidak disatukan, tapi minimal ada pendekatan. Inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama besar dunia di waktu mereka berada di Doha dengan risalah aman, dihadiri oleh ulama dari manapun. Bahkan pemerintah Saudi juga menghadirkan ulama. Kira-kira demikian. Tapi kalau setiap ustaz dikumpulkan menyatukan pemikiran mereka itu sangat sulit. Tapi melalui tokoh-tokoh hebat, ketokohan seseorang itu bisa dibaca hebat atau tidak dari karyanya, ya enggak? Dari tulisannya. Ada tokoh hebat karena cuma pinter ngomong, bicara di mana-mana, pengajiannya di mana-mana, kemudian dimasukkan di YouTube di mana-mana, atau misal luar biasa. Dan kadang-kadang maaf saya tambahkan, orang memahami orang cuma disebabkan karena disebarkan oleh YouTube-nya orang di luar gitu. Dia nggak tahu isinya apa, atau misal. Nah, agar supaya tahu isinya apa, bagaimana mereka memang perlu di sini peran ormas-ormas besar di Indonesia. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang lain perlu. Kalau enggak nanti masyarakat akan menjadi korban. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak. Ya baik, ada lagi yang bertanya? Oh ya, 1, 2, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan barangkali sangat mendasar, seperti tadi dikatakan oleh Habib bahwa kalau sholat di Masjidil Haram tidak ikhlas, tapi sholat di masjid ini ikhlas, lebih baik sholat di masjid ini. Jadi maksud kami yang kami ingin memperjelas itu, pengertian ikhlas itu tuh sebetulnya bagaimana sih? Mungkin itu saja. Saya teruskan. So kalau berhenti di situ nggak enak. Tetapi lebih bagus kita sholat di Masjidil Haram dengan ikhlas saja. Kadang-kadang omongan-omongan ini macam-macam, Pak. Ya. Baik. Kapan kita disebut dengan ikhlas? Banyak teori. Teori, kalau bicara teori itu berarti pemahaman para tokoh ya. Saya kembali karena saya adalah seorang Sunni pengikut tarekat Alawiyah. Dan saya menulis buku-buku itu. Dan dituduh macam-macam. Biasa itu. Selama hidup di manusia, tengah-tengah komunitas selalu begitu, banyak. Pertama apa? Harus dimulai dengan ilmu. Gak mungkin orang bisa ikhlas tanpa ilmu, ya kan? Itu ada 5 dasar ajaran tarekat Alawiyah yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Zaid Al-Habasyi. Ini Al-Habasyi tokoh nih Pak, ya, dan punya karya-karya hebat. Kedua, amal. Ilmu yang tidak diamalkan hanya disampaikan, ilmu itu tidak bercahaya. Tapi sudah mulai di sini mulai naik Pak keikhlasan. Karena ikhlas itu kan membersihkan segala sesuatu selain Allah kalau kita beribadah, ya enggak? Kemudian dari amal itu hati kita kan bersih. Lahir Pak yang namanya az-zuhd, kecintaan kepada Allah itu utama dari kecintaan semua. Jadi kalau seandainya Bapak ketemu dengan seorang, siapapun dia yang Bapak lihat, dia adalah makhluk Allah. Karena ada Allah yang bilang kita cinta, walaupun dia berbeda agama atau berbeda yang lain.
Saya menerima tamu saya karena yang datang ini ciptaan Allah, karena Khaliknya adalah Allah. Saya hormati dia. Selesai zuhud ini, baru selanjutnya al-khawf, rasa takut. Sebab ciri seorang yang berilmu adalah al-khawf. Dikatakan apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama-ulama lah yang takut kepada Allah. Bukan takut dengan atasannya, ketua kelompoknya. Bagaimana supaya yang punya ilmu ini takut pada Allah? Diamalkan ilmunya dan membebaskan dirinya dari cinta kepada dunia. Dunia ini tidak perlu dicintai, tapi harus dikuasai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu lebih hebat daripada kekayaan dunia. Al-Khawfa, ini sudah naik lagi ikhlasnya. Baru Pak, puncak keikhlasan itu adalah dibangun atas dasar ilmu, amal, zuhud, dan rasa takut kepada Allah. Kalau ini yang terjadi, Bapak sudah dalam proses Pak, namanya mukhlis. Kan namanya mukhlis ya? Mukhlis. Ada ustaz namanya Mukhlis Hanafi. Mukhlis. Kalau sudah sampai kepada puncaknya, Bapak bukan Islam, tidak jadi mukhlis, tapi jadi mukhlas. Mukhlas itu lebih tinggi daripada mukhlis. Jadi kalau punya anak nanti jangan kasih nama mukhlis, maaf yang namanya mukhlis, kasih nama mukhlas. Lebih tinggi. Mukhlas itu artinya diikhlaskan. Kenapa kok diikhlaskan dia? Karena orang itu berusaha untuk jadi punya ilmu itu ada keterbatasan, mengamalkan ilmu ada keterbatasan, kan gitu Pak ya? Zuhud itu ada keterbatasan. Kalau kembali kepada manusia, takut kepada Allah pun ada keterbatasan. Kecuali orang-orang yang sudah sama Allah dibantu sehingga melampaui batas-batas itu. Nah, orang sudah melampaui batas-batas itu disebut dengan mukhlas. Bukan mengikhlaskan, tapi diikhlaskan. Beda Pak, antara mengikhlaskan dan diikhlas. Kalau dalam bahasa agama secara umum, ada hidayah, ada inayah, ya kan? Kalau hidayah dihasilkan oleh apa? Oleh mujahadah kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha untuk mujahadah sungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan memberikan hidayah. Tapi ada lagi yang lebih tinggi yang nggak bisa kita masuki kecuali melalui bantuan Allah. Kalau dalam kajian ilmu tasawuf namanya ini anugerah, ini namanya al-ma'iyah, kebersamaan dengan Allah. Allah yang memberikan hidayah. Jangan berkhayal mendapatkan hidayah kalau hidayah kita tidak wujudkan melalui amal-amal yang sederhana. Wasjud wabtah. Kira-kira gitu. Pengertian sederhananya adalah membersihkan segala sesuatu dalam niat kita dari selain Allah, baik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, keilmuan dan dari Islam. Pertanyaan saya kemudian mohon penjelasan Pak Ustadz, kenapa justru yang berkembang pada yang non Islam? Apa kira-kira penyebabnya? Yang kedua, dalam membaca juga yang saya dapat pahami juga tidak hanya dalam tulisan, tapi juga membaca alam semesta yang merupakan dan perusahaan keamanan sehingga juga menjadi media untuk cakap. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi umat yang pesimis, tapi optimis keterlaluan bukan. Yang ada di dalam dunia Islam, budaya itu berkembang. Tapi kalau lihat jumlah umat Islam di Indonesia belum maksimal, ya kan? Bapak tahu sedikit saja. Eropa sebelum memasuki zaman Renaissance atau Renaissance, yang bisa membaca kitab Injil mereka hanya para rahib dan para satri. Rata-rata mereka nggak bisa, karena memang masyarakat nggak boleh bisa membaca. Kalau bisa membaca, mengetahui kitabnya, dikhawatirkan
mereka menyaingi. Saya gunakan bahasa yang sopan sebab nanti dibaca oleh banyak orang. Ya. Itu menyaingi, Pak, orang-orang yang ditokohkan, yaitu para rahib dan para santri. Tapi ingat, yang berkembang cuma di kasta, di kerajaan-kerajaan. Masyarakatnya hidup dalam kondisi, masyarakatnya tidak kritis. Akhirnya apa? Di Cordova umat Islam begitu luar biasa dan memerintah selama 700 tahun. Kita nggak bicara politiknya, beraneka ragam. Namanya raja itu ada yang jahat, ada yang tidak. Ya. Nggak usah kita harus membela-bela Islam dengan membela-bela raja yang tidak baik. Tapi secara fakta historis berkembang. Mereka mengirim, Pak, dengan pimpinan namanya Charlemagne dengan beberapa utusan ke Cordova dan Sisilia. Di situ mereka lihat apa yang mereka pelajari. Meskipun dunia Islam waktu itu terjadi carut marut tentang masalah politik, satu sama lain berkelahi, mereka perang dan lain sebagainya di dalam macam-macam, ada satu hal yang mereka itu setuju. Apa itu? Tetap mereka adalah membiarkan perkembangan ilmu pengetahuan berjalan dengan baik. Saya nggak tahu, mungkin ini yang juga diambil oleh Jepang. Meskipun ada perang dunia pertama, kedua dia hancur dulu, tapi tetap ilmuannya dijaga, Pak. Saya ingat dia menguasai dunia. Kita nggak sadar kita dijajah Jepang sekarang. Bangun tidur ada Jepang, Pak, ya. Semuanya Jepang. Mobil-mobil kita semua Jepang sekarang. Kembali, Pak, mereka pulang ke negeri mereka lagi. Apa yang terjadi? Tradisi atau budaya ini menjadi ajar. Lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang hebat-hebat ini. Mereka mulai kritis, Pak, karena sikap kritis ini lahir daripada membacanya ilmu-ilmu yang pernah ditulis oleh kaum muslimin. Maka lahirlah yang namanya zaman pencerahan. Orang Eropa tidak tahu, Pak, sejarah mereka terputus antara mereka dengan kakek moyang mereka. Mereka tidak tahu Plato, mereka tidak tahu Aristoteles, mereka tidak tahu itu semuanya. Siapa yang menyelamatkan? Al-Kindi. Siapa yang menyelamatkan? Al-Farabi, Ibn Rus, Al-Ghazali. Al-Ghazali itu mengkritisi para filsufat, tapi dengan filsafat juga. Dia menguasai filsafat semua. Sampai-sampai Le Bon, seorang orientalis dari Prancis, mengatakan apa? Ilmuwan-ilmuwan Islam zaman pertengahan telah menyelamatkan budaya dan keilmuan kakek moyang kami. Luar biasa. Karena budaya. Nah, kalau kita jangan mempelajari, oh ya tetap mempelajari lah omongan orang-orang sekarang, tetapi agar supaya umat ini jangan sampai apa namanya rantai ya keilmuannya berhenti, jangan cuma didominasi oleh pribadi-pribadi tertentu, tetapi umat ini harus dipintarkan. Bagaimana caranya? Kebiasaan atau kemampuan yang biasa disebut dengan fahmul makruh, memahami teks lama, itu perlu menjadi salah satu kurikulum penting di dalam setiap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sekarang saya tidak mengatakan salah, Pak, bagus. Kecondongan mengukur orang itu dikatakan baik dan pintar kalau hafal Al-Quran, bagus. Tapi ada lagi yang lain yang nggak boleh ditinggal. Apa itu? Memahami apa yang dia baca, plus memahami tafsir-tafsir. Dan tafsir itu bertingkat-tingkat. Kalau lembaga pendidikan kita bukan cuma tujuannya supaya santrinya hafal Quran, tetapi juga memahami apa yang dia baca, saya itu yang saya kaitkan jadi impian kita semua. Kita meninggal dunia dan dunia ini akan lebih baik sepeninggal kita. Ini, Pak, kalau yang terjadi. Jadi kalau dunia belahan lain menjadi maju karena mewarisi apa yang baik dari kita, kita seyogyanya harus merasa berhak dan layak untuk apa? Meneruskan warisan yang baik, yaitu budaya membaca. Tapi ingat,
membaca segala sesuatu yang mengantar kita tidak keluar dari karakter asli Islam. Rahmatan, kira-kira demikian. Terima kasih Pak. Apa tadi yang tersisa yang belum saya jawab tadi? Oh ya, membaca artinya banyak. Ya, bisa jadi adalah membaca dengan tafakur. Namanya tafakur, Pak ya. Membaca alam semesta. Tapi itu adalah merupakan salah satu bagian. Tetapi membaca juga dalam artian membaca nas itu adalah sangat penting sekali. Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaan. Baik, mungkin satu kali pertanyaan aja, sebab saya nanti kembali ke rumah dulu, kemudian akan mengajar di Pasca Sarjana PTIP jam 8. Kalau tidak ada, ya silakan. Yang mana nih? Oh ya silakan. Yang mau ke ayat 9 tadi kan, di Ar-Ra'd al-Lazina Yaka, sejarah dari Al-Alaq sendiri kan setahu saya 1-5 ya, yang pertama kali turun. Dan pertanyaan saya sih kapan setelah ayat 1-5 turun lagi, karena di situ tadi Ustaz bilang di ayat 9 itu Abu Jahal ya, orang-orang yang menghalangi sholat, sedangkan sholat sendiri itu turunnya ketika tahun ke-10 kenabian. Mungkin Ustaz bisa jelaskan sejarah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, pertanyaan yang bagus. Yang jelas ayat ini Makkiyah. Ya. Makkiyah berarti ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad Al-Alaq di awal kerasulan beliau. Dan setelah itu Makkiyah berarti di Mekah. Saya lupa ingat di di tahun yang keberapa ayat selanjutnya. Tapi yang jelas ayat 1, 5, 6 dan seterusnya susunannya itu adalah bersifat tauqifi. Nabi Muhammad yang menentukan, ya. Berarti kalau dalam kajian ilmu tafsir antara ayat dengan ayat ada keterkaitan. Itu disebut dengan wajhul munasabah, antara satu ayat dengan ayat. Antara surat dengan surat itu ada keterkaitan. Kenapa ini surat Al-Alaq datang setelah surat ini? Itu ada kaitannya semua. Kalau dalam kajian ilmu tafsir, ya. Pertanyaan, apakah sholat itu ditentukan setelah Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj? Sholat yang 5 kali sehari. Tapi bukan berarti sebelumnya nggak ada sholat. Ada sholat, ya. Ada sholat. Bahkan sebelum Mi'raj pun Nabi Muhammad sholat malam di rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib. Baru kemudian yang namanya sholat 5 kali sehari, kira-kira gitu. Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak perlu menutup dengan doa yang panjang. Saya yakin insya Allah setelah ini kita akan sholat syuruk dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cobalah jangan lupa kalau berdoa, doa ini jangan sampai ditinggal. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wahdul man fadala al-Islam wal muslimin wa damiril yahuda as-sahyunin wa awanahum minal fasiqin. Ya Allah, bantulah Islam dan kaum muslimin dan rendahkan orang-orang yang merendahkan Islam dan kaum muslimin, dan hancurkan semua kekuatan-kekuatan Israel Zionis ya, dan siapapun yang mendukung. Karena Islam selalu berbicara tentang persatuan dan persaudaraan. Tetapi kelompok yang mendukung Zionis Israel selalu berbicara tentang perpecahan dan permusuhan. Islam datang untuk menghadapi ini semua, tapi tetap kita harus menghadapinya dengan cara yang Quran. Menjelaskan itu adalah Quran ketimbang mengasuh. Kita menjelaskan. Kita butuh umat yang dengar dari kita, bukan umat menjadi umat pemarah, tapi umat yang pintar. Makin pintar seseorang, dia makin tegas dalam menghadapi banyak hal, tanpa harus memboroskan kekuatan, kemampuan dan apapun yang dia punya. Insya Allah orang biasanya kalau menjelaskan dengan jelas, dengan tegas tapi tenang, itu akan punya pengaruh yang lebih besar ketimbang kita itu menjelaskan dengan marah. Dan ingat, Nabi Muhammad pun menasihatkan kepada para sahabat yang berkali-kali
la taghdab. Jangan marah. Tetapi ingat, bukan berarti kita kemudian lembek. Pengikut Nabi Muhammad disebut di dalam Al-Quran, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersamanya, asyidda'un 'alal kufar. Asyidda yang dari syadid berasal dari syiddah, tegas kepada semua praktek-praktek kekufuran. Ruhama'u bainahum, meskipun demikian tetap mempunyai sikap rahmat, ya, bainahum. Para ahli ada yang mengatakan kembali kepada walladzina ma'ahu, ada yang mengatakan kembali walladzina ma'ahu yang bersama dengan mereka, dan juga al-kufar. Pada semua hamba Allah kita harus mempunyai sikap rahmat. Insyaallah dengan pola berpikir seperti ini, menurut saya dari tokoh-tokoh yang saya baca, dengan sikap yang tegas tetapi tetap mempunyai sikap rahmat melalui bapak-bapak dan ibu-ibu, akan terlihat di muka bumi ini adalah Islam adalah rahmatan lil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.